Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku semua, mahasiswa dan mahasiswi kampus YIN Tulungagung yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam kajian kita Fathul Qorib. Semoga setiap pertemuan membawa keberkahan, kemanfaatan fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Mari kita mulai kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Liridho illahi ta'ala wali syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali karamati awliya illah wali taf'il bala wa tarki syaqo wa ila hadratil muallif thumma ila talamidina wa talamidatina lahumul fatihah. Ya kana wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal matruku utawi perkara kang den tinggal minas sholati saking sholat iku salah satu asya'a telu piro-piro suwiji-wiji, rupane fardun fardu wa sunnatun lan sunnah wa hay'atun lan sunnah hay'ah. Fal fardu mongko utawi fardu iku layanubu ora bisa ganti anhu saking fardu apa sujud sahwi bal in dzakarahu balik lamun eling sapa musolli ing fardu kang den tinggal wa zamanu halih utawi zaman iku qaribun kang parek ata mongko nekani sapa musolli bihi kelawan fardu wa bana lan nerusaken sapa musolli alaihi ing atase fardu wa sajada lan sujud sapa musolli lisahwi krana lali. Wal masnunu utawi barang kang den sunnahaken tegese sunnah abad iku la ya'udu ora kena bali sapa musolli ilaihi marang al masnun tegese sunnah kang den tinggal ba'da talabusi ing dalem sause nglakoni bi ghairihi kelawan liyane al masnun, lakinnahu tetapine musolli iku yasjudu sujud sapa musolli lisahwi krana lali. Wal hay'atu utawi sunnah hay'ah iku la ya'udu ora kena bali sapa musolli ilaiha marang al hay'ah ba'da tarkiha ing dalem sause ninggal al hay'ah wala yasjudu lan ora sujud sapa musolli lisahwi krana lali anha saking al hay'ah. Wa idza syakka lan nalikane mamang sapa musolli fi adadima ing dalem wilangane barang ata kang nekani sapa musolli bihi kelawan ma minar rakaati saking pira-pira rakaat bana mungko nerusaken sapa musolli alal yakini ing atase yakin wa huwa utawi yakin iku al aqallu barang kang luwih gedhe atau barang kang luwih didik. Wa yasjudu lan sujud sapa musolli lahu krana syak sujud sahwi kelawan sujud sahwi wa mahalluhu utawi panggonane sujud sahwi iku qabla salami ing dalem sadurunge ulut salam. Wa huwa
utawi sujudus sahwi iku sunnatun sunnah. Anak-anak yang saya cintai, ini menjelaskan tentang sunnah-sunnah di dalam sholat dan konsekuensi seseorang ketika ia meninggalkan. Wal matruku minas sholati thalathatu asya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang di dalam sholat itu ada 3 hal. Fardun wa sunnatun wa hay'ah. Yang pertama, ada kalanya orang itu meninggalkan sesuatu yang wajib, rukun dalam hal ini. Yang kedua, bisa jadi ketika sholat ia meninggalkan sunnah, artinya sunnah abad. Dan yang ketiga adalah sunnah hay'ah. Dari ketiga hal ini, maka hukum ketika orang meninggalkannya akan berbeda. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Orang yang meninggalkan rukun sholat, maka rukun yang ia tinggal ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Suatu misal nih, kalian pada saat sholat lupa tidak melakukan iktidal, habis ruko bablas sujud. Jadi baruko itu bablas sujud tidak melaksanakan iktidal, berarti kalian meninggalkan satu kefarduan, kalian meninggalkan satu rukun. Maka tidak serta-merta kita sholat kita tidak diteruskan, kemudian di akhir sholat kita kemudian sujud sahwi. Itu tidak boleh. Nah terus bagaimana? Bal in dzakarahu wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Bahkan ketika seseorang tersebut ini ingat atas apa yang ia tinggalkan, sementara zaman dari ia meninggalkan itu dekat. Artinya orang meninggalkan iktidal, dia kemudian sujud, ingat loh, saya tadi kok belum iktidal, maka dia kembali untuk melaksanakan iktidal. Atabihi, sehabis iktidal maka dia melaksanakan sujud. Maaf, iya, dia melaksanakan sujud yang ia teruskan itu. Jadi gambarannya begini. Ada orang sholat lupa tidak melaksanakan iktidal. Jadi habis rukuk bablas sujud. Nah, ketika dia ingat di saat sujud, loh, Masya Allah saya lupa, saya tadi belum iktidal, maka segera kembali untuk melaksanakan iktidal. Habis iktidal baru dia sujud. Ini kalau zamannya dekat. Tapi kalau zamannya itu sudah lampau, sudah sujud, sudah duduk, sujud lagi, kemudian dia berdiri baru ingat, ya Allah, tadi saya di rakaat pertama itu tidak melaksanakan iktidal, maka dia wajib menambah 1 rakaat. Dari 4 rakaat ibarat sholat duhur, maka menjadi 5 rakaat. Karena yang 1 rakaat di awal itu dianggap tidak memenuhi 1 rakaat, tapi sholatnya tetap sah. Nah, kemudian di akhir dari sholat nanti dia harus sujud sahwi. Mohon ini dipahami penjelasan saya. Yang kedua, wal masnunu la ya'udu ilaihi ba'da talabus bi ghairihi. Sunnah abad, ada sunnah abad itu 1, pelaksanaan tasyahud awal serta duduk di tasyahud awal. Yang kedua adalah adalah doa kunut dan berdiri pada saat kunut itu. Itu sunnah abad. La ya'udu ilaihi ba'da talabus bi ghairi. Orang yang meninggalkan sunnah abad itu tidak boleh untuk kembali melaksanakan sunnah abad ketika ia sudah melakukan kefarduan, melakukan sesuatu yang lain. Ambil contoh begini, ada orang sholat subuh, di saat itu dia lupa tidak melaksanakan doa kunut, habis iktidal dia langsung sujud. Nah, ketika sujud itu baru ingat, ya Allah, saya tadi lupa tidak melaksanakan
Doa kunut bagaimana atau apa yang harus ia lakukan? Apakah kembali untuk berdiri dengan melaksanakan doa kunut atau tetap melaksanakan sujud ketika ia dari rukuk ke sujud itu? Nah, di sini disampaikan bahwa orang tersebut tidak boleh kembali untuk melaksanakan doa kunut, meneruskan saja atas apa yang ia lakukan. Jadi lak wis iku ya wis. Jangan kembali ke kunut, maka malah batal nanti sholatnya. Nah, hanya saja nanti di akhir dari sholat kalian itu melaksanakan sujud sahwi. Atau begini contoh lagi, ada orang di sholat maghrib lupa tidak melaksanakan tahiyat awal. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua mestinya ada tahiyat awal, habis itu berdiri. Dia tidak lupa. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua juga berdiri. Di saat berdiri dia ingat, Masya Allah, saya tadi itu belum tasyahud awal. Tidak boleh duduk, harus tetap berdiri. Karena ini sunnah. Nek sampean lungguh, krono nguber sunnah. Sementara Anda mestinya berdiri untuk membaca Fatihah, justru Anda sholatnya batal. Iku coro Jawa, buru ujang kelangan dalam. Mengejar sesuatu yang sunnah, tapi justru kalian meninggalkan sesuatu yang wajib. Yang berikutnya, wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Sunnah hayat banyak. Sunnah hayat itu banyak. Ketika ada orang yang meninggalkan sunnah hayat, maka dia tidak perlu untuk melaksanakan sujud sahwi. Ambil contoh, doa iftitah itu hukumnya sunnah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, kalian ini lupa tidak membaca doa kunut. Lupa memang tidak membaca doa kunut. Nah, yang seperti Masya Allah, pada saat sholat itu Allahu Akbar, kalian tidak membaca doa iftitah, langsung Allahu Akbar, langsung membaca surat Fatihah. Nah, yang demikian ini bagaimana? Apa yang Anda lakukan, sekalipun Anda lupa, tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Jadi intinya, orang yang meninggalkan sunnah hayat itu tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Yo bablas saya yo wis, ka iftitah yo ka opo-opo. Ngono lho. Wa idza syakka fi adati ma ata bihi minar rakaat bana 'alal yaqin wa huwa al-aql. Ini kasusnya berbeda. Satu misal nih, ada orang ragu di dalam bilangan rakaat. Saya tadi itu dapat 3, dapat 4 ya. Ini rakaat ketiga apa rakaat keempat, lupa karena kita ngelamun memikirkan sesuatu apa gitu. Nah, ini bagaimana? Maka Anda harus meyakini atas apa yang Anda yakini itu dengan rakaat yang paling sedikit. Iki oleh telu, opo oleh papat, oleh telu, opo papat. Maka dikembalikan kepada 3. Karena yang 3 itu Anda yakin bahwa saya sudah dapat 3 rakaat, yakin. 4-nya kan masih sesuatu yang diragukan. Karena ragu itulah, maka keraguan ini ditinggalkan. Berarti biye, Anda tetap wajib meyakini bahwa Anda berada pada rakaat ketiga. Telu opo papat, berarti Anda dapat 3. Ini dapat 2 rakaat apa 3 rakaat, dapat 2 rakaat apa 3 rakaat. Maka yang Anda yakini ada al-aqol, berarti yang paling sedikit. Maka Anda harus meyakini yang 2 rakaat itu. Lah kemudian wa yasjudu lahu sujuda sahwi. Nanti di akhir, karena kalian ini ada keraguan di dalam bilangan rakaat, maka nanti di akhir Anda disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Wa mahalluhu qabla salam. Lah tempat dari sujud sahwi itu berada di sebelum salam. Di sadurunge salam itu Anda melaksanakan sujud sahwi. Tapi harus diingat bahwa sujud sahwi itu
hukumnya adalah sunnah. Artinya ketika ada orang yang meninggalkan sunnah abad, satu misal nih, atau ada orang yang sholatnya itu lupa 3/4, sunnahnya orang ini melaksanakan sujud sahwi. Tapi umpama gak nglakoni sujud sahwi ngono, yo gak apa-apa. Itu loh anak-anak yang saya cintai ini. Jadi pemahaman itu sedikit, tapi harus benar-benar kalian benar-benar memahaminya dengan cara yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa khamsatu awqatin wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira wektu iku la yusalla ora kena den lakoni fiha ing dalem khamsatu awqat apa illa salatun kejaba salat laha kang iku keduwe salat sababun utawi sebab rupane ba'da salati subuhi ing dalem sause salat subuh hatta tatlu asego metu apa asam susrengenge wa inda tulu iha lan ing dalem nalika metune asamsu hatta tatakamala sehingga dadi sempurna apa asamsu wa tartafi alan munggah atau munjuk apa asamsu qadra rumhin kelawan kira-kira sak tumbak wa idastawat sing nomor 3 wa idastawat lan nalikane dadi jejeg apa asamsu hatta tazula sehingga lingsir apa asamsu wa ba'dal asri lan ing dalem sause salat asar hatta taghruba sehingga surup apa asamsu srengenge wa indal ghurubi lan ing dalem nalikane surup hatta yatakamala sehingga dadi sempurna apa hurubuha surupe sames. Anak-anak yang saya cintai, ada 5 waktu di mana seseorang itu tidak boleh melaksanakan sholat kecuali sholat yang punya sebab. Jadi sholat itu ada sebabnya. Satu misal nih, mengapa Anda sholat? Karena ada sebab. Apa rupanya? Ada orang meninggal sehingga Anda melaksanakan sholat mayit. Sholat mayit itu diberlakukan karena adanya orang yang meninggal. Itu namanya sholat yang punya sebab. Mengapa Anda sholat gerhana? Karena matahari sedang gerhana. Karena rembulan ada gerhana. Itu namanya sholat yang punya sebab. Nah, ada 5 waktu di mana orang tidak boleh melaksanakan sholat kecuali memang ada sebab-sebab yang memperbolehkannya, baik sebab yang mendahulunya maupun sholat yang di akhirnya. Contoh nih, yang pertama, suatu misal nih, ba'da sholati subuhi hatta tatul asamsu. Yang pertama, setelah seseorang itu melaksanakan sholat subuh sampai matahari keluar, tidak boleh melaksanakan sholat ba'diyah subuh. Usolli sunnatan ba'diyata subahi, tidak boleh. Tapi ia baru boleh Anda habis melaksanakan sholat subuh, kemudian ada orang meninggal. Ada nanti mas, Arab melakoni sholat mayit, Arab melakoni sholat jenazah. Mari subuh ini kok oleh? Boleh. Karena apa? Sholat jenazah itu sholat yang punya sebab. Tapi nek moro-moro awake dhewe mari subuhan, mari sholat subuh, cukup rakaat, 2 rakaat, mari ngono wiridan, kemudian kita sholat sunnah. Sholli sunnatan ba'diyata subuhi. Nah, kalau qobliyah subuh jelas boleh. Makanya di sini ada 5 waktu di mana orang dilarang. Nah, ini. Nah, habis sholat subuh, Anda melaksanakan ba'diyah subuh tidak boleh. Tapi kalau Anda melaksanakan sholat sholat jenazah boleh. Itu. Nah, wa ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Habis asar, orang sholat qobliyah asar boleh. Ya toh, sholli sunnatan qobliyatal asri boleh. Tapi kalau ada orang sholat ba'diyatal asri tanpa ada sebab, tidak boleh. Jadi ada nanti mas, Arab sholat jenazah, oh iya wis gak apa-apa. Karena memang ada sebabnya. Kalau gak ada sebab, nggak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Wa inda tulu ya hatta yatamala, ketika matahari itu keluar sampai sempurnanya, jadi utuh itu juga tidak boleh. Wa tartafi'a qadra rumhin, dan naik sekira satu tumbak, itu juga dilarang. Yang berikutnya, wa idza stawat hatta tazula, tepat waktu istiwa, waktu beduk, itu tidak boleh. Ini ukurannya orang-orang yang ada di luar Mekah. Tapi mereka yang berada di Mekah, ya, maka itu diperbolehkan. Ini atau bertepatan ketepatan itu pas hari Jumat, maka itu diperbolehkan. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang jelas bisa Anda tanyakan. Insya Allah akan sepanjang saya bisa akan saya luruskan keterangan saya yang kurang bisa diterima. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.